Ayo, gas. Come on, Om. Gas kan, Om. Ya, teman-teman, ketemu lagi dengan saya Erin Ismail di channel Goes Happy. Kali ini kita sedang copyright kayaknya. Barusan start dari Kawan Kopi di Jalan Cimandiri. Ya, ini kita dalam rangka event talk show kayaknya nih. Ada talk show dari peserta-peserta Bentang Jawa. Tapi saya belum bisa goes. Ya, akhirnya naik motor dulu. Oke. Ya, acara ini diselenggarakan oleh Velodrama dengan disupport sama ada Badger, Bike System, Cyclist Geek, Hex Juice, Mula, Polride, Polar Birdie, terus ada SSR Baraya, Satset, sama Urban Case. Mantep nih. Ya, buat yang pengen tahu cerita Bentang Jawa dari para finisher, pantengin terus ya. Kita sudah kehadiran di sini ada Om Egi Erin Ismail. Silakan Om Egi. Melesat, melejit. Nah, Natasha ini pair sama Christian Alvin Edison. Jangan Om, Om. Om. Ya, siap Om. Nah, lalu ada lagi nih ceritanya yang ngeramein dot watching dari tahun pertama. Itu ada Om Pandu. Mana Om Pandu, silakan. Om Pandu ini ikutan power nap juga ya ceritanya. Oh iya, jelas. Ikutan power nap buat dot watching ya. Jadi kalau yang lain mah sambil goes, ini mah sambil dot watching. Ini Om Pandu ini akunnya TLSKBS. TLSKBS itu artinya apa Om? Bahasa Kuyuk ya? Ya, siap. Oke, silakan untuk selanjutnya dipandu oleh Om Pandu. Wah, what a rhyme gini ya. Mangga silakan Om. Iya ya. Apa saya mic-nya dua ini apa maksudnya? Yes. Assalamualaikum. Sampurasun. Alhamdulillah kita bisa ngumpul lagi hari ini di sini. Terima kasih Om Robi dari Velodrama dan teman-teman dari SSR juga sudah memimpin kita olahraga pagi ya keliling Bandung. Luar biasa sekali kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih nih buat para peserta Bentang Jawa 2023 nih, ada semua sudah hadir di sini, menyempatkan hadir meskipun sempat bukan ragu ya, pada mau nggak, pada bisa nggak jadwalnya di hari Sabtu ini, karena Bang Robi pengennya mumpung masih hangat ya Bang Robi ya, langsung kita ngumpulin deh ngobrol-ngobrol biar nggak keburu lupa juga ceritanya gitu. Alhamdulillah ya, ini seminggu yang lalu nih kita ulas dulu sedikit mungkin ya. Siap Om. Barangkali ada yang lupa gitu kan, Bentang Jawa teh apa gitu. Jadi minggu kemarin itu tepatnya tanggal 13 Agustus itu digelar lagi Bentang Jawa yang ketiga, edisi ketiga, sudah penyelenggaraan yang ketiga. Setiap tahunnya ada di bulan Agustus. Tahun kemarin juga bulan Agustus, tahun pertama tahun 2001 di bulan Oktober. Di penyelenggaraan yang ketiga ini ada 123 peserta yang lolos seleksi dari 150. Selalu meningkat, itu luar biasa Bentang Jawa ya. Bentang Jawa itu event bersepeda jarak jauh, start di Carita, menempuh jarak 1.500 km, finish di Banyuwangi, betul ya? Gitu. Dengan elevasi mungkin sekitar 15 ribuan kurang lebih lah. Di tahun pertama, di penyelenggaraan pertama itu Bentang Jawa 2021 pesertanya
hanya 37 orang yang start. Di tahun kedua, tahun lalu meningkat 2 kali lipat jadi 65 orang yang start. Nah, jadi panitia tahun pertama masih kaget, wah 37 lumayan. Pas tahun kedua mereka buka kuota ditingkatkan jadi 75. Ini saya cerita dikit ya. Jadi saya pasang CCTV Om Robi di ruang panitia, itu saya dapat bocoran gitu ya. Intel saya berhasil mendapat info. Tahun kemarin itu mereka memang pasang kuota 75. Tuh. Ternyata peminatnya kan banyak nih, masuk lolos semua, yang start 67. Beberapa orang tidak start. Nah, tahun ini karena pengalaman tahun kedua yang meningkat, panitia juga menyiapkan slot lebih banyak. Sebetulnya direncanakan 100 peserta. Sebetulnya ketika dibuka awal pendaftaran di bulan awal tahun 2023 ini disiapkan slot untuk 100 orang. Tapi ternyata yang masuk yang mendaftar itu lebih dari 250. Oh, itu belum masuk kurasi ya? Belum, pokoknya yang daftar aja dulu. Yang berani, yang nekat lah. Negara Eropa ada 250 lebih ternyata. Panitia kaget, gitu kan. Lalu akhirnya ditambahkan slot yang asalnya 100 itu jadi 150. Jadi sebenarnya ada 150 nama yang lolos untuk menjadi peserta. Lalu di bulan Maret diberi kesempatan ya untuk daftar ulang, registrasi ulang ya. Registrasi ulang, ternyata yang melakukan registrasi ulang 123 orang. Sampai ketika bulan Agustus dengan berbagai cerita yang start 116 orang. Itu kalau diceritakan. Dan Bandung juga luar biasa ya untuk kepesertaan di Bentang Jawa itu selalu jumlahnya banyak. Tahun pertama itu 5 orang, ada di sini orang-orangnya juga ya. 5 orang peserta. Tahun kedua ada 16 peserta dengan 15 berhasil finish under COT. 1 orang medical ya, masalah medical. Tahun ini ada 21 tadi ya, 21 yang finish under COT 7 orang, 5 orang NC berhasil finish menyelesaikan rute. NC itu Natasa Community gitu. 5 orang beres menyelesaikan rute, tapi catatan waktunya ada yang di luar tidak dicatat, tapi selesai rute. 9 orang tercatat sebagai stres dengan berbagai sebab, ada yang teknis, ada yang medis, ada yang natosiola, cekap, gitu. Ada itu 9 orang, nggak masalah. Jadi Bentang Jawa itu adalah race ya, adalah race balap, disebut balap, tapi sebenarnya balap keliling, gitunya. Ada urutan, istilah urutan finisher. Dan yang menjadi pembeda Bentang Jawa sama event lain itu adalah ketika pertama Bentang Jawa ada, mungkin yang membuat lain adalah dia event pertama yang menggunakan race map, menggunakan GPS tracker. Jadi kita semua bisa lihat posisi para peserta. Dan itu istilahnya kalau anak zaman sekarang bilang apa, game changer ya apa? Nah, itu langsung beda gitu. Ketika orang bisa ikut bukan berinteraksi ya, tapi bisa menyaksikan, bisa lihat itu pesepeda lain, bahkan yang bukan pesepeda pun nonton, mengikuti ceritanya. Itu luar biasa. Dan saya sebagai Dot saya kerjanya gitu, nontonin titik, saya coba reportase, ceritakan sedikit-sedikit gitu kan pantauannya. Nah, gitu ya mungkin kalau urusan singkatnya seperti itu namanya Bentang Jawa. Nanti detail lain lah gampang lah. Nah, kayak ini kan juga Bentang Jawa itu ada 2 kepesertaan, ada 2 kategori kok. Ada yang solo, ada yang pair. Jadi kalau solo masih sendirian biasa. Kalau pair itu berdua. Bukan pair daun parkeong ya? Bukan, beda lagi ya. Orang bengkel mah tahu ada. Jadi, nah kalau yang pair itu boleh berdua. Kan eventnya sifatnya unsupport. Peserta itu tidak boleh dapat bantuan orang lain, termasuk peserta lain ya. Nah kalau yang pair, kelebihannya mereka boleh saling bantu. Nah kalau saya lihat sih sebenarnya pair ya, itu punya handicap, kesulitan tersendiri. Makanya ini menarik sekali, sekarang ada Tasha sama Alvin nih gitu ya, mendaftar sebagai pair. Itu sebenarnya juga jadi pertanyaan sih, saya selalu pengen nanya, orang yang daftar pair kenapa pada tuani gitu, goes malam atau gimana gitu. Dan ini juga bukan pertama kali ya, goes sebagai pair dulu, bukan waktu sempat sebelumnya baik sistem berdua juga ya. Nah itu bisa ceritain nggak gimana tuh alasannya, kenapa sih, kenapa memilih berangkat sebagai pair, tantangannya bagaimana, persiapannya gimana, malah sok. Yang baik sistem
fair soalnya belum pernah ya. Jadi mungkin ada moral support kan. Kalau sendiri banget kayaknya berat gitu. Jadi cobain dulu fair awalnya beasiswa. Kalau hutan Jawa sih malamnya di hutan. berapa jam tuh di hutan kira-kira berapa hari? Tiap malam jalan. Pasti tiap hari harus malam dapat subuh. Pasti dapat gelap sih. Jadi kan tidur 2-3 jam. Saya di jalan. Nah, itu kan juga namanya pair itu kan harus menyesuaikan ya. Sekarang mah pair nih goes 2an nih, ceritanya tim. Tapi kalau mun papisah ada sih yang papisah ada ya. Ada. Di mana ya? Ada yang papisah, tapi kan Misalnya 5 kilo. gitu. Itu kan mesti menyamakan pace mungkin, terus menyamakan pola makan, pola tidur. Itu latihannya gimana itu persiapannya? Udah janjian dari awal kan Alvin lebih kuat. Yang mau nggak mau Alvin harus nungguin lah. Oh gitu, Alvin nungguin. Jadi Alvin lebih kuat di depan itu narikin. Oh boleh drafting ya kalau ya? Iya, Alvin narik 1.400 kilo lah. Enggak. 1.400 kilo Alvin narik. Saya udah curiga. Soalnya pas terakhir Alvin ditinggalin. Gratis. Saya tungguin. Tinggal ini bro. Itu ya ternyata. Kita simpan dulu cerita itu. Cerita di Jeplang ya nanti kita. Udah itu nanti kita lanjutin lagi. Kita kalau ini juga di sini Om Egy juga menjadi peserta sebagai pair ya. Tapi kalau saya lihat kalau pair lain itu nomor pesertanya berurutan. Kalau Om Egy kenapa terpisah? Apakah daftar awalnya sebagai solo atau gimana? Ya, pertamanya memang daftar solo. Cuman dari teman-teman ini menyarankan untuk pair katanya. Jadi jangan terlalu serius gitu. Ini memang race tapi karena ini pertama kali juga buat saya, terus pairing saya Bro Iin ini ada di sini nggak ya? Bro Iin juga belum siap untuk solo gitu. Jadi dari teman-teman menyarankan udah pairing aja gitu. Tapi ya awalnya saya langsung setuju gitu untuk pairing gitu. Karena ya saya juga pertama kali untuk mengarungi jarak yang sekian jauh 1.500, belum tahu harus seperti apa di perjalanan. Jadi saya pikir ya kalau pairing bagus juga lah gitu. Tapi saya juga melihat pairing saya ini harus kuat lah. Dan kalau dilihat dari speknya Bro Iin ini, beliau kuat banget gitu. Waktu kita latihan bareng aja ke Hell of Shot, beliau berhasil finish di kesempatan pertama gitu. Jadi saya merasa percaya diri kalau misalkan pairing sama beliau gitu. Ya, betul, pace-nya bisa sama. Jadi apa yang saya rencanakan untuk di perjalanan ya kurang lebih akan terlaksana gitu lah si strateginya gitu. Ya. Nah kalau jadi memang harus ada strategi yang disiapkan dulu ya, direncanakan supaya pairnya langgeng sampai ke finish. Gitu. Direncanakan begitu, tapi kan hasil akhir mah ya makan gusti itu ya, gitu kan. Nah kayak di sini ada Mang Gembur nih. Mang Gembur ini veteran juga, tahun lalu finish under COT, terus tekapok, nyobain lagi, nggak tahu niatnya apa, nggak ngerti saya juga. Kunaon makin ikutan lagi, sepedanya juga di upgrade. Sekarang mah merean mang, cara main nama. Coba Mang Gembur, gimana rasanya, kenapa balik lagi gitu? Kalau kita punya strategi nih Om, mungkin di tahun pertama nggak terlaksana dengan baik, pasti kita setelah beres itu nanti tahun depan itu harus begini, harus begini. Nah itu tuh pengen diimplementasikan lah di yang kepesertaan yang kedua ini. Diimprove ya, ditingkatkan Ya, hasilnya ya. cuman karena cara pernah latihan, jadi akhirnya kalau udah bayar ya udah
Memang kadang lebih mudah upgrade sepeda daripada upgrade kemampuan. Gak apa-apa, gak masalah gitu kan. Itu Mang Gebor tuh satu hal yang unik nih. Mang Gebor kan veteran ya. Kalau saya ngelihat biasanya gitu ya, orang yang mengulang lagi itu sudah lebih siap secara mental dan lain-lain. Tapi ada satu hal yang aneh. Malam sebelum start itu Bentang Jawa hari Sabtu ya. Sabtu Minggu jam 5.30. Itu jam 2 pagi saya buka Instagram, saya lihat Mang Gebor aktif online loh. Woi, sare woi. Kayak gitu. Ini mau start jam 5, kenapa udah masih bangun itu jam 2 itu? Kita mau pergi jam 3. Mau pergi jam 3 mau curi start. Soalnya pengen dapat waktu istirahat di tempat start itu lebih lama. Ah gitu. Itu istirahat di tempat start Ya, lebih lama. soal tahun kemarin itu kita banyak waktu untuk ya kurang setting lah, beberapa pas dan lain-lain. Akhirnya sampai jam 10 jam 11 malam kita baru bisa istirahat. Ya sudah deh, nggak menginap di Coconut Island. Nginap di situ. Ini sudah dijaga dulu gitu kan. Saya mikir kan kalau mau start enaknya tidur panjang juga gitu ya. Tapi ya itu bagian dari strategi Mang Gebor, ternyata seperti itu. Datang ke tempat start lebih awal. Sebelum yang lain start saya sudah siap gitu ya. Karena kan pesertanya juga 100 lebih ya. Betul, ada 100 lebih. Beda dengan yang tahun kemarin cuma 60-an. Betul, betul. Pasti akan lebih ngantri lah di Nah itu makanya saya kayak Mas Gini ini kan virgin tadi dibilangnya ya. Virgin yang dibilang. Pertama kali ikut Bentang Jawa. Gitu. Kalau event-event lain, support saya tahu lah, udah saya suka ikut juga, kebayang lah. Gimana Mas Gini rasanya start Bentang Jawa dengan peserta yang ternyata itu 116. Kalau kita lihat di resmap mah pas banget pas startnya ngarumpulnya, terus sekarang bayar 30 lebih speednya semua. Gimana Mas Gini rasanya? Ya ada shocknya juga sih. Harus ngatur strategi juga sih di waktu perjalanan. Ya pokoknya rame sih intinya. Itu kan juga sampai ada yang ada insiden di kilometer 30 ya. Itu kita di resmap itu bisa benar-benar kebetulan sekali saya lihat banget kejadian itu. Jadi kalau di resmap itu ada speed, ada data-datanya lah. Nah kebetulan saya lagi lihat di pengkolan itu karena banyak yang bablas sebenarnya. Bablas balik arah saya lagi nungguin. Tiba-tiba ada yang speednya dari 30 tiba-tiba 0. Itu momen yang bikin saya kaget, langsung saya posting juga gitu kan. Terus ada Om Rudi Cepu balik lagi, berarti ada sesuatu gitu kan. Itu benar-benar yang saya rasa ketika event ini ada peserta yang itu siapa sih namanya? Marboru itu dia narik di awalnya kencang sekali sampai 40 lebih dia speednya. Itu kayaknya mempengaruhi teman-teman juga ya pas start. Jadi enggak jauh di depan. Bagus juga soalnya memang teman-teman Bandung ini di barisan tengah ketika start itu gitu ya. Saya rasa bagus juga karena pikir kan si Yono ini kalau dari awal udah lari 40-an, finish di mana gitu. Jangan sampai pada finish 3 hari juga terame ya gitu. Orang menonton di luar beres terame gitu. Itu kan kalau kayak pas ini nih setelah maju ya 200 kilometer 70 lah mulai ada nanjak ya. Mulai agak kepecah ketika rolling. Itu baru itu. Apa? Iya, trek itu jadi setiap tahun tuh ada perbedaan sedikit di rute ya. Nah tahun ini itu di kilometer 70 mulai ada rolling sedikit di daerah Sumur kalau nggak salah ya. Mulai ada rolling, lalu sampai di kilometer 178 tanjakan yang terkenal akhirnya gitu ya di dunia sepeda Sawarna itu kilometer 180. Itu saya lihat teman-teman Bandung kita nih 2 pair yang ada di sini nih, Alvin, Tasya sama Megi dan Bro Ingin juga stop dulu di 178. Itu teh apa makan siang atau bahkan atau gimana itu teh? Makan siang bareng sebelum nanjak memang disiapin. Terus pas nanjak kumaha coba Tasya sama Alvin di pas nanjak kan tadi cerah Alvin narikin. Saya mah teh kebayang nanjak tarik kumaha kan? Nonton ya teh sawana. Nonton alhamdulillah. Tuh ya nggak apa-apa nonton. Hemat energi saya yakin mungkin mereka mampu. Tapi pertimbangan saya mah sok tahu sih. Pertimbangan dari hemat energi lah gitu. Nonton lah kalau berat-beratin. Karena ada peserta lain juga ya. Kemarin baru posting juga. Saya mah hemat energi grade 12 udah nonton. Gak mau boys.
Karena daripada terberes 12 saya tuntun. Nanti batur kuat kene, saya mau tuntun konsisten dia, strateginya dia. Boleh gitu. Kalau begini gimana? Sebagai ini aja, sebagai jersey total. Ya. Kebetulan Sawarna ini masih di kilometer 180-an ya, dan sebelumnya kita sempat makan bareng, dan memang direncanakan strategi saya itu setiap 3-4 jam harus makan berat. Pas lagi nyari, pas nengok ke kiri, ada mereka nih, Natasha sama Alvin. Ya udah makan di sini bareng-bareng gitu. Akhirnya kita makan bareng di situ. Nanti pas berangkat mereka duluan, kita agak nunggu beberapa menit, nungguin Bro Iin kemas ini bagnya. Nah dari situ ketemu tanjakan Sawarna, dan feeling saya di situ masih seger banget. Jadi stamina kayaknya belum terlalu terkuras, jadi saya merasa fit dan saya nggak dorong di situ. Dorong ya, nggak dorong. Ya. Saya nungguin Bro Iin udah didorong di situ karena dia bilang, "Waduh, ini heart rate katanya masuk ke 165." Jadi sebenarnya dia masih bisa genjot untuk nggak dorong gitu, tapi dia hemat energi, akhirnya memutuskan untuk didorong. Saya nungguin beliau beberapa kali karena di situ ada beberapa spot yang memang terjal banget gradiennya. Dan dari situ ya alhamdulillah dapat oleh-oleh. Akhirnya setelah tanjakan Sawarna ini drama dimulai nih, lutut saya udah mulai cenat-cenut di situ. Ya. Tapi di Sawarna dia lagi lancar, ngajak nungguin Bro Iin, tapi sudah mulai ada cenat-cenut ya. Gitu. Nah kalau dilihat itu ya waktunya setelah Sawarna ini semua teman-teman lolos dengan masih di rombongan tengah semua, bareng-bareng, gak jauh beda lah. Karena peserta yang banyak itu terus terang buat saya juga agak bingung ngikutinnya. Padat bisa flashbacknya gitu, melihat namanya itu udah padat, saling menutupi itu jadi bingung kita di mana. Tapi berhasil saya temukan lagi ketika mulai terpecah, setelah Sawarna mulai agak pecah. Lalu sampailah di Pelabuhan Ratu sore ya, semua pada sampai jam 5 jam 6 ya. Semua sampai di Pelabuhan Ratu dan semua stop dulu. KNC betul. Apa-apa, tenang. Pada makan dulu ya. Itu kalau Tasya sama Alvin mah cuma sebentar tapi ya. Lanjut sampai ke 295. Itu makan malam dulu tapi di Pelabuhan Ratu. Makan di Indomaret. Makan di Indomaret. Oh, nggak dapat makanan lagi sama. Kalah. Selesai, kalau saya nggak salah ini menurut info di data center saya itu Tasya sama Alvin itu stopnya di kilometer 295. Itu Surade ya, masuk hotel harus menginap. Nah itu jam 10 jam 11an kalau nggak salah. Ya, kita konsisten betul. Pakai strategi itu konsisten orangnya. Itu nggak makan malam tapi cuma snack aja. Hanya ada tempat makan, nggak ada yang jual makanan. Di Surade, di Pelabuhan Ratu nggak makan, cuma ngemil aja. Iya. Cukupnya bensinnya? Masih semangat. Oh masih semangat. Hari pertama selama hari ini cukup. Udah mata kabayang udah Sawarna, itu mungkin udah sampai 295, mungkin pasti sudah dapat 3.000-an mah ya, lebih kayaknya. Tuh 4.000 udah ngajak 4.000, nggak perlu makan malam, bisa tidur nyenyak. Kabayangnya di 295. Nah kalau Om Egi mah sama Gini sama Gembur stop lama tuh di Pelabuhan Ratu ya. Tengah malam sana udah berangkat tengah malam teh kelas. So, kalau nggak salah Om Egi duluan sama Bro Iin ya, jam 12 itu. Itu rencananya gimana teh nanjak? Kalau setelah Pelabuhan Ratu itu kan ke Bonteng ya. Tengah malam betul ya. Duaan, guys. Tak mau rencananya ke Macit cerita gini. Ya, memang tidak rencana sebetulnya untuk tidur di Pelabuhan Ratu. Saya rencana hampir mirip dengan Natasha sama Alvin ya. Jadi kita mau tidur di kilometer 300-an. Tapi karena lutut saya udah cenat-cenut sebelum masuk Pelabuhan Ratu, jadi saya ngobrol dulu sama Bro Iin. Bro, gimana kalau kita istirahat aja di sini, terus nanti tengah malam kita jalan lagi, bisa nggak? Gitu. Saya takutnya Bro Iin nggak biasa tidur.
Tapi kayaknya semua orang nggak biasa tidur kalau tidur jam 8 malam ya. Jadi rencananya di situ saya istirahat jam 7 masuk hotel, terus jam 8 diusahakan sudah bisa tidur, bangun kembali di jam 11. Jam 11 beres-beres, jam 12 jalan lagi. Nah rencananya seperti itu. Terus habis Pelabuhan Ratu itu kan ketemu tanjakan ya, itu apa namanya? Jampang ya. Di Jampang itu kaki saya masih cenat-cenut, masih sakit, jadi average speed dan power juga saya hemat banget di situ, bahkan hanya masuk di zona power 1, menghemat supaya kaki yang cenat-cenut ini nggak terlalu sakit banget gitu. Dan lumayan cukup lama turun itu, habis turunan itu sekitar jam 3 subuh ya. Jam 3 subuh baru beres tanjakan, terus turun. Nah di situ kena angin tuh, kena angin dingin, mata saya udah sepet banget dan hampir microslip juga. Akhirnya kita memutuskan untuk tidur di warung jam setengah 4 subuh ya. Nah bangun lagi jam 4 subuh kita jalan balik. Jadi ternyata tidak direncanakan, karena saya juga luas asal masih sore gitu ya. Ya kali berhenti jam 6, jam 7 udah berhenti, mungkin makan malam. Ditungguin jam 8 termaju diri, jam 8 can maju kene gitu kan. Mana baru dateng, soalnya trackernya mati. Jadi trackernya itu kalau berhenti lama, auto power off ya, auto sleep, masuk ke mode sleep gitu, jadi mati. Saya buka, saya lihat gitu, ternyata saya menemukan anak Bandung lagi, iya tiluan gini kan, Mang Gempur, Mang Gini sama Kang Asep gitu, bertiga itu ketahuan itu, titiknya sama, ditungguin sama saya, bener start oke jam 1 ya, jam 1 malam mereka jalan lagi itu, jam 1 malam sama, berarti itu nggak bareng-bareng, tapi beda 15 menit, beda 30 menit, nanjak gitu ya. Nah itu saya sempat dengar, nggak tahu nih informasinya, makanya saya mau nanya di sini nih, informasinya valid atau enggak nih? Ada intel saya yang bilang katanya sempat kejadian mati lampu itu begitu, bener nggak itu? Nah begini ya, mati lampu tak kemana? Kayaknya nggak dikasih. Capek tuh pas itu, jadi ada 2 lampu, yang satu ke blok si listriknya, kolomnya. Jadi ngandalin satu, tahunya nggak beres sampai puncak Jombang itu. Oh jadi Jampang deh. Itu kan baru malam pertamanya lampu asal karek dipakai gitu. Ini yang pentingnya ya, kita dicek alatnya gitu ya, karena ada kejadian di malam pertama lampu nggak ada gitu. Terus akhirnya gimana nanjak teh? Digas atau ngikutin pesepeda yang di depan? Kebetulan ditinggalin. Tinggalnya sama siapa gitu? Sama semuanya. Jadi jalan aja. Tapi enak sih. Enak ya. Kebetulan lagi cerah juga awalnya. Nggak ada, kalau nggak salah daerah situ tuh kan ada kampung yang, bukan kampung ya, daerah yang ketika bulan Agustus itu mereka suka memanjang hiasan-hiasan yang antik lah gitu. Nah, boneka itu gimana, ketemu nggak mas ini? Kebetulan lihatnya lulus. Waktu mati lampu. Ada lampu dikit aja di dekat ban. Oke. Ya, tapi ketika mati lampu gitu nggak ada yang aneh-aneh gitu lewat situ? Alhamdulillah itu aman ya, lancar, aman, alhamdulillah. Mengkubur juga berdua semua sampai ke 295 ya. Istirahat atau masih lanjut? Istirahat, makan ya masalah. Makan dulu. Ya. Udah bisa sih. Udah bisa kan? Paling terakhir. Soalnya banyak teman-teman peserta lain yang berhenti di 295 juga. Ya. Pagi itu tuh gitu kan, rombongan tuh. Sebelum nanjak itu ada tempat makan sebelah kanan setelah jembatan. Bisa kita ngumpul. Tahun kemarin juga ngumpul semua di situ. Oh jadi base camp. Udah apa? Pagi-pagi sarapan nasi kuning atau nasi uduk di situ. Nah, itu baru naik ketemu lagi sama Om Egi, kalau salah di atasnya ya. Udah bulat ya. Udah bulat ya sebut bareng lagi ya. Nah itu kan kalau Tasya mah sampai benar-benar disiplin ternyata ya. Kalau saya lihat memang benar. Tasya sama Alvin ini rutin setiap hari start jam 4, jam 3 jam 4 ya. Jam 10, jam 11 sudah ngamar, sudah istirahat. Disiplin setiap hari seperti itu, 300 kilo kira-kira tiap hari ya. Nah sementara kalau begini
ini satu hal yang waktu ketika saya lihat, saya tuh sibuk ngeliatin resmed, lalu reportase, jadi nggak sempat lihat postingan teman-teman yang lain gitu kan, karena resmed itu begitu ramenya gitu, sama banyak DM dari Intel gitu kan, Akamsi, circle-nya peserta-peserta itu sudah mengabari saya gitu kan. Yang saya pantau itu ketika itu Om Edi sampai 6 kali berhenti pagi-pagi itu di kira-kira jarak 10 kilo berhenti setengah jam, ya 10 kilo berhenti setengah jam. Tak cuma Om Edi ceritakan mana 6 kali loh, nggak sekali 2 kali. Ya, ini memang cedera lutut saya di situ udah lumayan akut ya. Jadi yang saya rasakan di hari pertama selepas Sawarna itu kaki saya udah linu, terus sudah bengkak-bengkak. Saya coba untuk berhenti di Indomaret itu nyari-nyari ini salon pas spray itu, tapi udah 5 Indomaret nggak nemu. Akhirnya sebelum Pelabuhan Ratu nemu apotek, ada di situ saya beli. Dan saya coba semprotin di kaki saya yang bengkak tersebut. Sudah bengkak ya? Sudah bengkak, sebelum Pelabuhan Ratu udah bengkak. Nah di situ nggak ada efek sih, masih tetap sakit. Nah, hari berikutnya karena saya mencoba untuk istirahat di Pelabuhan Ratu, malam-malam jalan lagi, terus pagi-pagi di situ dari jam 7-an lah, dari jam 7 sampai jam 10 itu benar-benar tersiksa banget gitu. Jadi baru jalan berapa kilo udah berhenti, diem, nyari es, kompres, terus coba stretching dan sebagainya, dan juga nyari apotek lah, cari apa painkiller sama obat radang. Saya dapat sampai obat radang itu 2 kali beli, karena saya coba nanya-nanya ke teman, ini obat radang yang bagus apa gitu, karena yang pertama saya makan setelah 2 jam tuh nggak ada efek, tetap aja sakit gitu. Akhirnya beli lagi, nyari apotek. Udah lewat Pelabuhan Ratu kayaknya, udah lewat Suradi juga, udah lewat. Nah di situ saya dapat lagi apotek, beli, terus makan. Di situ berhenti lama banget, mungkin ada sekitar 1,5 jam ya. Oh itu sudah pagi ya? Sudah pagi ya? Udah menjelang siang. Menjelang siang. Kalau di catatan saya juga memang mulai itu jam 5, itu jam kilometer 286. Ya. Lalu sejam kemudian berhenti lagi. Ya. Sejam kemudian lagi berhenti jam 8.30 di kilometer 326. Ya. 1,5 jam itu berhenti gitu ya. Ya, betul. Setelah itu masih lagi. Lanjut lagi sebentar, berhenti lagi tiap setengah jam di 341, 346, betul ya? Ya, betul. Jadi saya sering berhenti mencoba untuk cari akal supaya ini kaki bisa membaik, dari mulai makan obat anti radang sama painkiller, sama setting sepeda, ketinggian sadel sama maju mundurnya saya setting sampai 4 kali kalau nggak salah. Saya coba tinggiin sadelnya, karena kalau misalkan lebih rendah si lututnya lebih keserang. Saya tinggiin terus saya majuin. Udah dicoba jalan berapa kilo masih tetap sakit. Saya cobain mundurin terus turunin si sadelnya masih tetap, sampai 4 kali settingan. Akhirnya saya nyerah, udah settingan sepeda yang ini aja lah, yang lagi lupa mungkin namanya dokter juga gak bisa membarang sorangan. Dulu kan dokter deh tukang baik fitting sorangan ya susah ya. Biar nggak sakit ya. Ya, tadinya saya udah masuk ke praktek dokter ke situ, cuma pas pagi-pagi dokternya pada belum datang. Akhirnya di situ karena ada jual obat juga, ada apoteknya, saya beli painkiller juga di situ. Tapi setelah saya pikir, ini kalau ke dokter juga mungkin hanya dikasih painkiller sama anti radang, dan hebat-hebatnya paling juga disuntik ya anti sakit gitu kan. Kalau saya pikir kalau disuntik ini mungkin nggak ngobatin cederanya, tapi hanya mengurangi rasa sakit, dan kalau saya paksakan ini bakal
jadi bencana misalnya. Dan akhirnya di kilometer 363 ya. terpisah. Ya di situ saya berhenti lama banget. Drama. Saya paling jarang nangis ya. Cuman di situ benar-benar nggak bisa nahan haru gitu ya melihat pairing saya merinding ini juga. Pairing saya harus berjalan sendiri duluan karena mikirnya dia masuk CP1 duluan karena kira-kira sekitar 75 kilo lagi dari situ. Saya suruh Bro Iin untuk duluan jalan. Nah dari situlah saya ngerasa aduh sedih banget gitu harus berpisah di tengah jalan. Dan saya belum tentu bisa lanjutin goes. Nah di situ ada malaikat lewat tuh. Ada Om Alwi dari Jakarta, dia bosnya Winspace. Dia begitu lewat, saya lagi berhenti di warung, saya panggil. Tadinya manggilnya cuma saya hello aja Om Alwi gitu kan. Dia nggak nengok sih, cuman kayaknya dengar itu suara saya pikir dia akan terus aja jalan gitu karena saya juga niatnya manggil beliau tuh bukan untuk minta berhenti gitu. Tapi akhirnya beberapa detik kemudian dia balik nemuin saya bilang, Megi katanya sakit lutut ya? Ya Om, saya udah makan obat apa aja? Saya liatin ada 3 obatnya di situ. Ini Om, pas dia bilang, wah ini saya punya nih katanya painkiller. Ini yang dia rasakan katanya ini ajaib banget. Jadi dimakan sama atlet-atlet pro lah, pro tour gitu, dia makan painkiller itu gitu. Saya ngerasa kayak apa ya? Wah ini jangan-jangan malaikat nih. Dengan ini saya bisa goes lagi gitu. Saya merasa seperti itu. Gitu. Nah, akhirnya saya dikasih 2. Katanya ini boleh makan setelah 4 jam. Ya, akhirnya saya makan 1, nunggu reaksi. Tadinya saya udah mau jalan jam 3 sore, tapi karena nunggu reaksi obat itu, saya putuskan untuk nunggu setengah jam. Dari situ saya jalan, cobain, mudah-mudahan ini ada reaksinya. Dan benar aja, dari 3 obat yang saya makan sebelumnya nggak ada reaksi sedikit pun, lutut saya tetap sakit. Begitu makan itu sakitnya makin lama makin berkurang. Tadinya saya udah nelfon istri, saya kalau misalkan 20 kilo masih sakit, saya akan DNF, minta jemput ya, saya begitu ke istri. Tapi setelah jalan itu lutut saya mulai mereda sakitnya, tapi belum hilang. Reda, dari situ saya nelfon istri, nggak usah jemput, saya akan usahakan nyampe ke CP1 di Rancabuaya. Ya. Akhirnya saya berusaha di situ dan setiap tanjakan saya dorong karena untuk menghemat energi dan rasa sakit juga, dan akhirnya saya bisa sampai ya. CP1. Sebenarnya masuk CP1 under COT ya, under COT udah tinggal 45 menit lagi lah. Jam 9:04 saya nyampe. Perjuangan luar biasa ya gitu. Itu Om Megi dulu sempat operasi ya gitu ya katanya. Berbeda sih cedera yang waktu saya dulu masih atlet itu di belakang lutut. Sampai sekarang juga masih cedera, masih ada cairan di situ, ada peradangan, jadi airnya ngejendol. Belum saya buang lagi karena mengingat ya saya udah nggak jadi atlet, nggak perlu ini lagi lah, nggak perlu operasi lagi lah gitu. Nah ini berbeda kalau yang ini di depan lutut. Ya, luar biasa sih, sampai bisa, pasti suatu hal yang tidak mudah buat Om Megi ketika harus, karena pair begitu ya, pasti ada rasa gak enak juga ya. Ya betul. Pasangan kita harus lanjut sendiri nanti kalau pengen lanjut. Karena kalau pair itu aturannya mereka harus dari start sampai finish bareng. Kalau salah satu tidak berhasil menyelesaikan, yang satu lagi meskipun masih mampu otomatis statusnya jadi scratch. Masuk scratch gitu kan. Betapa harus bisa mengelola emosi dan berbesar hati itu suatu hal yang sulit, gak mudah gitu kan. Kayak
Kalau Tasya sama Alvin kan berarti sampai ke CP1 siang ya? Pagi lah jam 10-an, 11-an. Itu nggak berhenti ya, langsung lanjut lagi. Makan di CP. Akhirnya makan, ternyata makan juga mereka. Terus lanjut lagi gimana tuh ceritanya? Kalau saya lihat kan lanjut lagi terus tuh dari CP1. Yang lain masih berjuang gitu, Om Egi masih perjuangan dengan sakit kakinya, Om Gebur sama Giri juga masih di belakang, itu masih lanjut terus. Itu gimana strateginya, memang begitu rencananya? Memang rencananya finish kedua di hari kedua di Pangandaran. Betul. Kilo lagi. Sesuai target tuh berarti bisa. Tapi itu melakukan kebodohan. Kemana ada kebodohan kuasa so. Bener-bener kan Pangandaran gitu ya, makan Pangandaran makanannya enak. Jadi bener-bener digas terus nggak makan malam ke jam 9, setengah 10. Akhirnya mah makan KFC lagi. Karena udah tutup gitu di Pangandaran. Udah kayak hampir ngebong lah itu. Udah Ya, kita udah menggigil di sampai Pangandaran ya. Soalnya pikir mau cepet-cepet sampai Pangandaran kan jam 9 gitu. Terus flat kan, ya udah nggak usah berhenti flat, hajar aja sampai Pangandaran menggigil. Memang, tapi kan sebenarnya kalau dilihat, ternyata kalian punya strategi 300 km setiap hari ya. Iya. Nah, kalau saya lihat sekitar situ, gitu. Kan kalau dilihat setiap hari finish jam 10-an, apakah memang selalu niat buat di skip makan malam di finish aja atau? Nah, itu berarti memang dilewat makan malamnya ya? Itu memang terlewat kalau hari kedua di sana. Hari kedua ya baru sadar. Hari kedua ternyata terlewat. waktu makan malam. Ya alhamdulillah tapi ya, karena memang bener nih, kalau saya lihat dari peserta yang lain, jadi kalau peserta kemarin itu ya ada barisan boru sebut sendiri namanya boru, terus ada rombongan peloton depan, yang kedua sampai ke 10 itu rombongan depan, istilahnya kan, lalu ada rombongan besar di belakangnya. Tasya sama Alvin ini ketika berhasil finish di hari kedua stop di Pangandaran itu berhasil memisahkan diri dari rombongan besar. Di mana rombongan depan ini sampai ke akhir nanti di finish juga selalu di depan akhirnya. Itu sangat membedakan ketika mereka berhasil finish rata-rata pada stop di Pamempeg ya. Mang Giri juga di Pamempeg ya. Pamempeg stop di Pamempeg itu ceritanya gimana pas sore sampai ke CP itu masih bareng-bareng atau enggak? Karena ramai banget itu. Mang Gembur, rumah Mang Gembur. Saya masuk CP1 itu di jam 5 ya. setengah 6 malam. Akhirnya makan sate dulu di situ. Karena kan enak sate enak situ. Nah dari situ saya lanjut langsung ke Pamempeg. Langsung lanjut nggak lama ya. Kalau Mas Giri berhenti dulu agak lama ya. Sama masuk jam 7 aku. Oke, setelah Gembur ya. Jam 7 setelah Gembur, terus di Pamempeg jam 11-an. 11-an kalau saya lihat darah. Nah, sampai ke Pamempeg jam 11-an, sementara Tasya sudah di Pangandaran. Lumayan beda 100 kilo mah ya itu ya. Ngomong gini di CP istirahat dulu, mikir ya, masih mikir ya. Ya gitu. Capek olehnya ke 100 kilo ada itu. Ada pariwara tuh kan? Ada kita seling dulu sebentar ya. Udah sampai CP1 udah lewat. Udah sampai CP1, makan Bang Robi. Oke, terima kasih. Ini ada kebetulan kita buat event ini disupport sama ada Beja, ada Bike System, ada Cyclist Geek, ada Hex Juice, ada Mula by Hex, ada Polride, Polar Birdie, SNCR Badaya, Sat Urban Case, dan Kawan Kopi. Nah, buat teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya, ini ceritanya sepertiga jalan ya Pak ya? Baru sampai CP1 ya. Seperempat jalan. Ada yang mau nanya? Silakan. Kalau ada yang nanya nanti dapat door prize dari brand-brand yang support kami tadi. Silakan. Ada yang mau penasaran pengen nanya sama kelima panelis di depan? Silakan. Perkenalkan, saya Faisal. Sebelumnya terima kasih banyak sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Menarik sekali ya, terutama sebenarnya semua ceritanya menarik, tapi di CP1 ini sampai sini ada satu hal yang mungkin membuat saya penasaran. Ini ke Om Egi, karena itu kan Om Egi ini apa ya,
punya jam terbang gitu di dunia persepedaan ini. Dan di situ juga mungkin Om Egi juga mengetahui seputar bike fitting mungkin ya, mengatur tip betul gitu kan. Karena yang seperti itu untuk aturan tim setup itu ada 3 kategori. Jadi yang itu dari Hamley, dari Mon, dan juga Holmes. Nah, untuk itu cek. Untuk isu yang ada di kasus ini adalah sepertinya patellar tendonitis ya, of a trainer gitu. Jadi si patellar tendonnya itu ada putus ya, ada robekan gitu. Nah jadi kalau menurut pakar fisiologi kan namanya Hamle ini, dia bilang untuk mengatasinya itu dengan cara membuka lutut di sudut 25 sampai 35 derajat seperti itu. Ya. Nah itu kan butuh alat ya Om ya, namanya goniometer gitu ya, untuk membuka si sudut itu kan agak sulit gitu. Nah kemudian yang ingin saya tanyakan adalah Om Egi, untuk hal tersebut gitu ya, kan pasti Om Egi juga pasti tahu ini kayaknya ada apa-apa nih di patellar saya gitu ya. Nah kemudian dengan teori tersebut, apakah memang ada kaitannya atau ya ini mah over trainer aja gitu, jadi kayak ya balik lagi ke misalnya ke kita, apakah kita ngepush banget atau misalnya teori tersebut memang bisa kepake gitu. Ya. Mungkin itu aja sih, terima kasih. Ya. Jadi begini, dari settingan sepeda saya, fittingan sepeda saya itu karena saya sudah punya sejarah cedera di belakang lutut. Nah, kalau misalkan fittingan sepeda saya ngambil ke range-nya yang rata-rata umum orang pakai itu di 30 derajat, ya. Itu saya nggak mampu karena di situ otot belakang saya itu ketarik. Sementara itu ada trauma bekas operasi, dan yang di kaki kiri ini masih ada si cederanya, belum saya buang gitu ya, yang si cairannya itu. Jadi terpaksa saya pakai fittingan yang ngambil ke derajat lebih nekuk lagi, di 33 sampai 34 derajat saya pakai di situ. Nah, dan saya pakai itu udah bertahun-tahun, lebih dari 5 tahun saya selalu seperti itu di settingan 33 sampai 34 derajat. Nah, kemarin waktu saya dapat cedera ini di Bentang Jawa, saya coba untuk bikin sudutnya balik ke 30, ke yang normal gitu. Dengan asumsi saya pasti akan mengorbankan cedera kaki saya yang sudah lama itu gitu. Nah, di situ ya pas yang saya rasakan, si cedera yang lama itu nggak ada masalah begitu saya goes, tapi ini yang cedera yang baru ini nggak kunjung membaik, tidak ada perubahan yang signifikan dari apa yang saya lakukan gitu dengan merubah fittingan tadi gitu, dimasukkan ke 30 derajat. Nah, jadi asumsi saya ini cedera ini tidak bisa diakali lagi dengan merubah fittingan sepeda, karena udah 4 kali saya robah masih tetap rasanya nggak ada perbaikan gitu. Ya akhirnya ini mau ini mesti nunggu pulih gitu. Makanya saya coba makan obat anti radang sama painkiller gitu. Nah di situ. Nah kalau misalkan asumsi saya ini dari overtraining, ya ini saya rasa betul sekali gitu. Jadi ini akibat dari overtraining. Jadi
Saya benar-benar concern sama event ini, sama event Bentang Jawa. Bahkan target saya di awal, saya pengennya sih muluk banget gitu. Dan ini terlalu muluk. Saya target 3 hari setengah, pengen finish gitu. Tadinya kan saya mau solo ya, mau solo. Dan di tengah jalan kita memutuskan untuk pairing. Akhirnya saya targetkan jadi 4 hari dan paling jeleknya di 5 hari lah gitu. Makanya saya latihan intens banget. Kalau misalkan teman-teman yang melihat postingan saya pasti latihannya aduh lumayan gitu kan. Bahkan sampai seminggu menjelang event saya masih melakukan endurance yang lumayan, jaraknya hampir 200 lebih. Terus saya push lagi di situ. Saya masukin zona powernya di zona sweet spot lah kalau istilahnya ya. Itu antara zona 3 sampai zona 4. Tapi kalau masuk tanjakan doang. Kalau di datar saya masukin di zona 2 saja gitu. Nah di situ kenapa saya masih punya kepercayaan diri untuk dalam 1 minggu menjelang event itu saya masih nge-push seperti itu. Jadi ya saya masih kerasuki zaman-zaman masih atlet. Ya, zaman saya dulu atlet. Jadi kalau seminggu mau event itu pernah saya ngelakuin balapan berdempetan. Seminggu mau event yang benar-benar saya targetin, itu saya lakuin ada balapan di seminggu sebelumnya. Dan yang saya alami itu pas di event yang saya targetin itu benar-benar boom gitu. Saya stamina-nya benar-benar dapet gitu. Jadi speed saya dapet, stamina saya dapet, dan target saya untuk dapat medali juga di situ dapat. Nah dari pengalaman seperti itu ya saya lakukan kemarin gitu. Cuma memang sedikit saya kurangin sebenarnya jaraknya waktu sebelumnya, minggu-minggu sebelumnya sampai jarak jauhnya di 400 kilo gitu. Nah kemarin saya punya keyakinannya akhirnya cuma 200 kilo gitu kan. Jadi saya coba push di situ. Tapi setelah itu seminggu menjelang event saya benar-benar turunin jarak. Gue saya cuma 70 kilo, 60 kilo gitu. Dan ada beberapa hari off, 3 hari off kalau nggak salah waktu kemarin. Jadi saya pikir recovery-nya cukup gitu. Tapi ya akhirnya ini bom waktu. Ya lutut saya meledak di situ di event Bentang Jawa. Ya, gitu. Makasih Om. Oke, sip. Thank you Om. Ini Om Faisal ini dapat door prize dari apa itu? Dari Urban Case ya. Di foto dulu Om, silakan. Sama ada yang lain yang mungkin mau tanya lagi, silakan. Nama saya Dodi, saya mau tanya sama Om Alvin sama Natasha ya. Lihat di IG itu rata-rata tidur kan 3 jam, cerita yang akhiran ya. Itu target waktu saya 6 hari ya. Nah ini mau yang tanya pertama itu berapa hari sampai ke finish. Terus apakah tiap hari tidurnya rata-rata 3 jam itu rata-rata atau tiap hari 3 jam? Terus itu yang pertanyaan ketiga itu kan Om Alvin itu kesemutan ya. Itu katanya nggak bisa bergerak itu tangannya. Itu kenapa? Ya cukup sekian. Terima kasih. Kalau tidur sih rata-rata 3 jam ya. Yang sebelum 5 hari harusnya udah finish. Cuman kita hari terakhir di Jember udah nggak kuat, bisa 100 kilo. Kita putusin buat tidur aja deh. Soalnya udah jalannya juga udah ngaco lah. Speed udah nggak dapet segala macam. Jadi rata-rata 3 jam memang tidurnya kita kayaknya minimal itu. Sisa waktu yang masih tersisa sampai batas akhir. Kita finish 5 hari 2 jam ya. Ya. Masih ada sehari lebih. Seharian lebih. Ya. Sama kalau tangan sampai sekarang juga masih
sangat dirasa. Soalnya apa namanya Carpal ya, CTS katanya kepencet terus. Di sini juga ada nih si Aryo ya, berapa bulan dia nggak? 3 bulan masih rasa. Saya sih baru jalan hampir 2 minggu, masih sama lah. Gara-gara 5 hari, 2 bulan dia nggak kerasa. Nggak kerasa, sampai sekarang juga masih nggak kerasa sih. Obatnya ya obat. Iya, harusnya pakai aerobat, kita nggak pakai sama sekali, benar-benar tidur terus jadi ininya tahan terus. Hari itu tiap malam tidur 3 jam itu bangun pakai alarm atau gimana? Saya setting alarm 5 hari, nggak pernah kebangun sama alarm. Nggak pernah kebangun. Dibangunin si Tasya. Ayo. Nah, di Tasya pakai alarm ya tadi. Pakai alarm bangun. Jadi ketok-ketok kamar sebelah. Soalnya kan kebayang ya, goes sehari aja 200-300 km capek gitu. Ini teh bentang Jawa tantangannya kan seperti itu ya. Bukan cuma goesnya yang ratusan kilo per hari, tapi besoknya bangun teh udah kudu goesan gitu deui gitu kan ya. Ada adrenalinnya ya. Itu kalian ini nggak sih sebenarnya race nggak sih? Ngerasa ya kan tadi ada target 5 hari. Selain target 5 hari ada target posisi nggak? Pengen ke satu apa ya? Dari teman-teman Bandung sih Citasya harus finish cewek pertama dari Bandung. Kalau nggak tahu gitu ya. Kalau nggak boleh pulang. Nah, katanya kalau Tasya nggak finish nggak boleh pulang ke Bandung ya. Sebenarnya kok nggak ada sih targetnya, cuma ngelihat yang pair depan hari pertama dekat-dekat jadi. Ya. Tapi datarnya kalah sih gitu. Oke, Pak Doni berarti dapat dari warnanya ya. Oke, siap. Untuk selanjutnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mau tanya sama Pak sama Citasya, karena kan bentang Jawa ini salah satunya itu yang pakai GPS terkait. Nah itu power management power banknya gimana? Terus satu lagi gini, ada saya mau perhatiin gitu ya, peserta-peserta yang ikut bentang Jawa, peleknya itu pada tinggi-tinggi gitu, ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah itu tuh ngaruhnya apa sih kalau untuk goes? Karena saya kan nggak pernah pegang road bike atau sepeda-sepeda yang biasanya pakai jarak jauh. Saya tuh dulunya dari BMX gitu, jadi ini apa-apaan gue tebal-tebal gitu, apakah berat gitu goesnya. Nah itu aja sih. Jadi yang pertama masalah manajemen baterai, karena itu ada sekokom, ada HP juga kan dikonekin ya. Belum lagi ada lampu gitu kan. Nah itu gimana? Karena kan saya juga sempat dengar dari beberapa saya lihat juga gitu video-videonya. Power itu juga salah satu yang menentukan finish, posisi finish. Terima kasih. Oke, kalau kita sih setiap nginep pasti ngecas ya. Kalau saya mah dikit ngecasnya, kalau Citasya kayak banyak sering ngecas pakai powerbank. Setelah di jalan, kalau GPS, kalau saya ngomong kita bisa dicolok ke powerbank sambil jalan. Tapi kalau nginep pasti pakai HP, lampu. Yang penting HP, lampu di-charge sih malam. Tracker tuh sebenarnya tahan 2 hari, paling jadi nge-charge 2 hari sekali. 2 hari sekali sih paling tracker di charge-nya. Terus jadi oke aja sih, powerbank bawa 20.000, jadi tahan lama. Kalau berhenti juga masih banyak lah sekarang Ya, gampang sama masih bisa. Nah kalau dosen mah saya dipinjeminnya itu jadi pas kalau di webnya lebih ngisi ya tenaganya. Cuma kalau kena side wind lumayan, kemarin lumayan headwind, side wind sepedanya suka goyang-goyang gitu. Sebenarnya mah kayaknya kalau buat tentang Jawa terlalu tinggi sih, profilnya harusnya lebih kecil lagi, 30 lah, 35. Ya terutama tahun ini anginnya luar biasa. Cepatnya dari sampingnya rasa lah sepedanya kalau banting-banting terus. Cuaca tahun ini itu tidak ada hujan bagusnya, tapi anginnya semua mengeluh anginnya luar biasa. Dan rata-rata kebagian headwind ada itu PR yang dari Solo itu cerita sama saya,
DM dia lagi makan cerita, Mas ini kenapa headwindnya kayaknya ngikutin kita terus, jadi tiap kita dorong kiri headwind, perkiraan karena mau headwind deh, kayak apa sih Mas, gitu atau gimana sih headwind terus? Headwind cuma mitos ya, headwind terus ternyata tahun ini gitu, tapi tidak. Salah satu hal yang mempengaruhi hasil akhir tahun ini ya, pecahnya rekor segala macam juga karena cuaca yang sama sekali tidak ada hujan. Semua peserta tidak ada yang ketemu hujan sepanjang jalan. Gitu. Jadi benar-benar di satu sisi plus minus lah ya. Di sisi ini, tapi kalau ada hujan itu akan bakal jadi suatu acara yang berbeda sekali ketika ada hujan. Sangat berbeda. Berbeda tapi kalau tidak ada hari ini. Apalagi itu udah terjadi semua. Om Reski, ini dapat dari Satset ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nanti CP2 ya, CP2 dulu ya. Lanjut dulu sampai CP2. Lanjut dulu kita. Oke. Siap. Kita dulu foto lah. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi tadi apa? Kan kalau tadi benar juga sih, saya seperti ini ketika melihat Tasya sama Alvin gitu ya, setiap hari break jam 10 jam 11 berhenti, jam 3 sudah start gitu ya. Tidurnya dibangunin tadi gitu ya, kayak Tasya gitu kan. Sepanjang jalan ini Bandung tuh selalu punya prestasi yang tidak ada dari kota lain selama saya jadi dot watcher. Peserta dari Bandung selalu punya apa istilahnya, yang peserta tersayang. Kalau tahun lalu itu Mabrur. Itu Mabrur favorit sekali, favorit dot watcher. Banyak banget yang nanyain Mabrur. Kalau tahun ini ya enggak. Kita tahu lah ya. Tasya itu selalu banyak yang nanya, Mas, Tasya di mana? Udah bangun belum? Katanya jam 2, baru juga stop tadi jam 11, ntar jam 3. Bener loh, jam 4 yang ada yang lagi. Iya bener Mas, sudah start Tasya. Ini pantau loh sampai sini. Dan memang bener ya, Tasya terglowing gitu. Itu cukup waktu buat perawatan itu selama 3 jam stop itu. Akan lanjut terus. Tapi nggak boleh sebut merek ya. Lanjut terus. Itu kan jam waktu di stop di pelabuhan Raja Pangandaran juga jam 4 jam 3 masalah sudah mulai itu start gitu. Jam 3 tuh udah trackernya sudah gerak gitu ke arah timur gitu kan. Itu boleh ceritain gimana itu sepanjang perjalanan menuju, dan hari kedua benar-benar berhasil lagi 300 kilo sampai Mangusari kalau nggak salah. Boleh dong ceritain tuh perjalanan Jawa Tengah, hampir habis loh Jawa Tengah seharian. Ya, rencananya sih hari ketiga maunya recovery, soalnya banyak flight kan. Tapi ternyata tadi cuma mau berapa 260 kilo. Tapi kalau hari ketiga cuma 260 kilo, hari keempatnya tuh kita harus nyampe Malang, itu 370 kilo, nggak mungkin. Jadi akhirnya hari ketiga tadinya mau stop di Bantul, jadi lanjutin sampai ke Wonosari biar nanjak. Itu nanjak panggang malam berarti ya? Gimana tuh rasanya nanjak panggang malam ya? Pas nanjakan happy. Waktu nanjaknya enak karena nggak panas kan. Pernah nyobain panggang siang-siang, bener panggang gitu. Terus tapi waktu masuk ke hutan Jati apa ya? Udah mulai lihat kuburan. Terus hutannya tuh kayak terang gitu. Hutannya batang pohonnya warnanya coklat muda gitu kan. Terang bulan maksudnya? Terang, hutannya terang gitu. Lampu dari mana? Coklat muda warnanya. Terus kayak ngeliat bisa merawang ngeliat ke sana. Ya udah pasangin headset yang kenceng. Terus ya udah supaya nggak dengar apa-apa aja yang penting. Lihatnya ke depan aja. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang belum tahu ya, tanjakan panggang ini cukup populer di event-event sepeda jarak jauh di Indonesia gitu. Beberapa kali event Audax lewat sana, Bentang Jawa lewat sana, event lain pun suka lewat panggang. Dan memang kalau siang hari panasnya ya, memanggang itu benar panggang terik sekali, tanjakannya juga gede-gede lumayan dan panjang. Lalu masuk ke hutan yang nggak ada penerangan sama sekali. Ya, jadi kalau yang sudah beberapa kali lewat itu pasti tahu, kayak Tasya tadi cerita, saya pernah lewat siang dan ketika lewat malam beda banget ya, rasanya beda, auranya lain ya. Baru ngerasain, oh ya lumayan serem juga. Jadi nggak ada peserta lain, maksudnya cuma berdua aja ketika jalan jauh depan belakangnya. Berdua paling serem di situ. Itu Alvin masih di depan, masih narik. Masih belum 900, masih Alvin yang narik. Tapi nggak nemu ayang aneh-aneh lain selain apa Kayaknya denger sih sekali kayak ada yang teriak. Teriak apa itu teh? Di mana? Ya di hutan itu. Ya, di hutan Jati itu.
Udah kayak awal udah diem-diem udah ada yang ngobrol, pokoknya beres aja. Jadi semua kan dengerin musik sendiri-sendiri. Iya. Sudah ada ngobrol atau apa? Sopral saya. Iya benar. Nah kalau itu kan mereka sampai ke Wonosari ya, hari berikutnya itu. Nah kalau Mas Didi sama Gempur itu stop di Pamumpet ya. Pamumpet kan itu kalau pengamatan saya nih di atas saya sampai ke Pamumpet nggak terlalu malam sebenarnya ya, baru jam 8 jam 9. Tapi start besoknya jam 5 pagi dong. Lama tidurnya coy. Itu capek gitu 2 hari pertama gitu atau gimana gitu, lama amat kalau buat ukuran ultra yang lain 3 jam, nah ini 8 jam gitu tidurnya. Mewah ya, Mewah itu kenapa kemana? Sebenarnya rukan. Udah telepon yang di rumah juga kan. Ya, padahal udah sakit-sakit gitu, udah panas, otot udah kemeng. Kayak kita telepon yang di rumah. Ya, justru yang di rumah malah nggak finish sampai Banyuwangi gitu. Support sistemnya temenak balik sama Indonesia. Menap di Banyuwangi. Nah setelah jalan jam 5, yaitu jalur itu tuh kayak yang datar, tapi sebenarnya nggak datar juga. Ada beberapa yang naik turun. Dari situ udah mulai kerasa tuh, si speed udah nggak bisa naik di bawah 15. Akhirnya beli obat juga. Di mana tuh? Di daerah Bangkagung? Bukan, di Batu Karas. Oh Batu Karas, masih Batu Karas. Masih di Julang. Minum painkiller. Akhirnya istirahat, di situ makan, isoma, semua segala macam. Istirahat setelah minum obat 1 jam. Dan ya saya istirahat dulu. Setelah istirahat, agak lumayan nih. Baru saya nge-push dari situ sampai ke Kalipucang, Cilacap, Jeruk Legi, Bangkaung, sampai masuk ke Bumen. Sampai ke Bumen. Nah itu memang benar ya, Mang Gempur itu kalau saya lihat nih, Mang Gempur sama Om Gini itu, Mang Gempur selalu di depan, sekitar 10 km, 15 km di depan, lalu kesalip dari bodor sebenarnya, dan ada teman-teman lain lah ya. Nah, ya itu bodor juga tuh di Jeruk Legi, kalau nggak salah saya yang di depan nih, saya nge-push kenceng nih supaya dari resmen nggak kelihatan, itu barengan lah gitu ya kan. Saya ngencengin nggak ke belakang, gini kok aja deh. Sian, katanya sian. Coba gimana bener tuh sian? Aktivis sih dari setelah Ranca Buaya yang 20. Oke, naik turun kita jam 9 sendiri. Biar malam nih. Jam 9 malam sebelum ke Pamumpet. Terus cupis dulu lah di hutan. Masih ada tapi masih nempel ya? Nempel, aman. Terus? Cupis, ya ada nggak tahu udah capek nggak tahu. Tapi itu lampu sekarang menyala. Lampu ada. So, terus? Udah gitu. Peserta. Yes, gitu. Udah gas. Langsung ke Pamumpet tidur. Saya kalau start paling terakhir jam 7. Iya saya lihat pagi jam 7. Terus waktu sampai ke Bumen, waktu itu karena lewat rute itu di daerah Pantai Ayah, emang sedikit mengerikan. Saya nempel. Paling berarti sementara udah ditempel ribu. Lu kan udah ditempel bisa kena surat cinta. Nah ini ada cerita seru ini ketika mendekati ke Bumen. Memang ini kisah saya lihat, waduh, karena kan kalau udah jam 12-an jam 1 itu rasanya mulai sepi ya. Orang-orang sudah pada masuk hotel, udah beristirahat segala macam. Iya, ayati luar orang Bandung barengan. Bareng-bareng teuing sih, tapi beda 100 meter, 200 meter. Aduh, kalau di restoran mah nempel. Saya kan takutnya, jadi kalau di Bentang Jawa itu panitia memantau, dan salah satu aturan buat kategori solo adalah harus sendirian, tidak boleh berdekatan terlalu lama. Takutnya bukan takutnya, memang melanggar aturan ya. Itu saya takutnya teman-teman kena peringatan gitu. Ada benar dapat peringatan ya? Kita dapat bertiga. Benar.
Gembut ini sama Rifki ya. Sama Kang Asep. Oh iya iya. Sama Kang Asep. Kita nonton surat cinta nanti kumaha bunyinya ada masih ada kan di handphone nih? Coba saya pengen tahu masih surat cinta dari panitia itu seperti apa coba cek. Jadi 3 orang tiga-tiganya dapat ya? 3. Apa coba bunyinya sih coba? Yang ngirim siapa? Press director? Mas Rifa berarti ya? Oh, Mak Adik serem bukan gondrong ya kan? Kirim surat cinta sama Kalau cap 13, 35 atau 37. Oh, langsung disebutkan. Berdasarkan monitoring kami, kalian berpotensi melakukan pelanggaran peraturan terkait bekerja sama dengan peserta lain. Drafting ya. Ya, dalam pantauan kami, walaupun menjaga jarak yang cukup signifikan, tidak termasuk dalam kategori drafting. Kerap terindikasi pace-nya mirip dan melakukan stop press di titik yang sama. Jam 1 malam kelihatan panitia dikirim surat cinta, rasanya gimana Mas Gini dapat surat cinta langsung sadar atau handphone kan sok di parlemen? Sadar langsung terima sadar tapi emang keuncit kafir lah nah, tapi dari situ besoknya sampai ke Bumen saya diem gitu ya. Duluan, iya benar. Itu memang satu hal yang saya rasa akan mempengaruhi mental ya. Kayak kenapa harus sendirian nih? Setiap event itu beda aturannya ya, jangan disamakan. Setiap event ultra itu punya aturan yang sama. Bentang Dewa juga sebuah event yang punya aturan sendiri. Salah satunya tadi gitu, nggak boleh bareng kalau solo, nggak boleh berdekatan terlalu lama. Karena menurut versi panitia gitu, kalau sepeda ultra jarak jauh kategori solo, kalau kamu bisa melihat peserta lain dekat dengan Anda, itu secara mental, secara moral support. Anda akan merasa pede. Tadi kan usianya kan benernya kebuktiannya keluar Cina kasih di warning karena benar kalau dia nggak lihat mungkin dia akan segera berhenti, nggak akan lanjut guys. Itu jadi ketika berdekatan sama peserta lain itu dianggap sudah melanggar aturan kalau di ini, gitu kan. Sama kayak ada aturan lain juga nih ketika akhirnya pada stop di Kebumen ya, pada masuk hotel. Ini ada satu hal yang lucu. Ketika di Kebumen itu 3 orang ini ternyata benar perilakunya aneh setelah mendapatkan warning. Saya lihatnya gutak-gitak di petane. Para runguh, Pak bisa tapi bareng itu lucu saya. Ini tadi bareng-bareng terus, tapi sekarang jadi aneh gini kelakuan. Di alun-alun berhenti, rombongan dan hiji datang deh, lalu maju saeutik, Kang Asep datang di alun-alun, terus maju dia sendiri gitu. Terus melanggar aturan, rute ke kiri sih lurus. Saya disuruh, aduh ini gini melanggarnya gini. Bablas. Ternyata sudah hotelnya. Hotel bareng ya, hotel yang sama. Gratis. Nah bisa gratis. Ada yang keluar Kamar bekas batur. Oke teman-teman, gimana ceritanya? Seru kan? Tapi sebelumnya saya mohon maaf karena kemarin itu memori telepon HP saya udah penuh, jadi si videonya mati. Ya berhubung saya lagi di depan, nggak bisa ngecek handphone, akhirnya nggak bisa diterusin sampai tamat ya. Nah ini saya tampilkan beberapa foto hasil dari Bentang Jawa kemarin, kiriman dari panitia. Nah, ini gratis. Saya pajang di sinilah. Ya, ini memang fotonya bagus-bagus, keren-keren. Sayang kebetulan yang ada sayanya cuman sedikit, jadi teman-teman juga rata-rata dapatnya sedikit sih. Tapi ya, ini keren lah. Luar biasa, ini event Bentang Jawa buat teman-teman yang ya pengen nyoba. Ini kayaknya suatu event yang patut ditunggu. Ya, layak untuk diperjuangkan. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa barengan. Ya, siap-siap gasken pokoknya mah ya ini. Ya, persiapkan saja. Mudah-mudahan ada sponsor karena biayanya nggak sedikit. Ya, siap-siap aja buat teman-teman yang mau ikutan ngabisin duit. Ya minimal 10 juta. Oke, see you di next video.